Legend of the Great Sage. Chapter 696. Cairan ungu muda mengalir ke perutnya dan air kelupaan mulai menyebar. Seolah-olah dia telah meminum 1000 cangkir anggur. Mata Hua Sengshan menjadi berkabut. Siluet Li Qingshan dan Ru Xin menjadi kabur. Dia tidak bisa menggambarkan perasaannya. Rasanya tidak manis atau pahit. Ada semacam kekosongan yang merasuk ke dalam tulangnya. Kemanapun perginya, hatinya menjadi mati rasa. Temanku Hua, tolong pejamkan matamu dan berusahalah sebaik mungkin untuk mengingat apa yang ingin kamu lupakan. Inilah efek dari air kelupaan. Suara Rusin sepertinya datang dari tempat yang jauh. Itu seringan gossamer, seolah bisa tertiup angin kapan saja. Hua Sengshan menutup matanya. Dia tidak perlu menggunakan banyak tenaga. Ada beberapa hal yang tidak bisa dia lupakan meski dia tidak memikirkannya. Pertama kali dia bertemu dengannya, kata-kata yang muncul setelah itu, gambar-gambar yang muncul setelah itu, semuanya keluar dari lubuk ingatannya. Setiap kerutan dan senyuman sangatlah manis, tapi juga menjadi sumber rasa sakitnya. Namun, tiba-tiba semua kenangan itu memudar. Seolah-olah mereka terhanyut oleh air yang mengalir, hanyut tak terkendali. Hua Sengshan tanpa sadar mengulurkan tangannya, seolah ingin meraih kenangan itu. Dia menolak hampir secara naluriah, dia tidak ingin melupakannya. Namun upaya semacam ini membuat efek air kelupaan mencapai puncaknya. Li Qingshan memperhatikan dari samping. Dia melihat Hua Sengshan mengerutkan kening dan setengah berlutut di tanah. Wajahnya dipenuhi rasa sakit dan keengganan. Dia menghela nafas dan berkata, mungkin, dibandingkan dengan dia, aku benar-benar tidak tahu apa itu cinta. Rusin berkata, sebagai manusia, bagaimana kita bisa menjadi tanpa emosi? Jika kamu memasukkan daun teh ke dalam teko berisi air, kamu akan mendapat sepoci teh. Tapi jika kamu memasukkannya ke dalam tong berisi air, rasanya akan sangat enak, hambar. Kalau dibuang ke kolam, siapa yang bisa membedakannya? Li Qingshan tertawa dan berkata, terima kasih atas pujiannya. Jarang sekali mendengar kata-kata baik seperti itu dari Anda. Namun, kami bukanlah sebuah kolam. Kami perlu menyerap semua sungai dan menjadi lautan luas. Sebenarnya, yang ingin saya katakan adalah, Anda bukan manusia. Petik 2. Aku tahu itu. Kamu bukan manusia. Seorang mutan tetaplah manusia. Rusin mengangkat jari telunjuknya dan menggoyangkannya. Bang, bang, bang. Saat ini, ada ketukan keras di pintu. Li Qingshan membuka pintu dan Han Ti menerobos masuk. Dia melihat Hua Sengshan berlutut di tanah dengan mata tertutup rapat dan ekspresi sedih di wajahnya. Han Ti meraih kerah Li Qingshan dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Saudara laki-laki, Hua Chenglu bergegas membantu Hua Sengshan berdiri. Dia berbalik dan berkata, Komandan, bagaimana Anda bisa melakukan ini? Lepaskan, aku akan tetap menghajar kakak iparmu. Li Qingshan memperingatkan Han Ti sebelum berkata kepada Hua Chenglu, jangan khawatir, aku melakukan ini demi kebaikannya sendiri. Saya jamin ketika dia bangun, dia akan membuka lembaran baru. Petik 2. Chenglu, Hua Sengshan perlahan bangun. Dia masih ingat bahwa Li Qingshan lah yang membawanya ke 100 aliran pemikiran, tetapi dia benar-benar lupa alasannya. Dengan kecerdasannya, dia segera menemukan banyak kekosongan dalam ingatannya. Beberapa hal yang diingatnya menjadi tidak masuk akal. Seolah-olah sebuah cerita telah dipotong-potong. Oh iya, aku baru saja meminum Water of Oblivion, tapi apa yang aku lupa? Dia berpikir kembali secara naluriah. Namun, dia tidak menemukan apapun. Semua pikirannya telah tersedot ke dalam lubang. Hatinya terasa hampa, namun ia merasa lebih ringan dari yang pernah ia rasakan sebelumnya. Li Qingshan melambaikan tangannya dengan lembut. Han Ti terlempar dan jatuh ke dalam danau. Dia berjongkok di depan Hua Sengshan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Oi, Cheng-san, apakah kamu masih ingat Gu Yanying? Jadi dia dipanggil Gu Yanying. Li Qingshan mengangkat kepalanya dan berkata kepada Rusin, kualitas obatmu buruk. Apa gunanya melupakan nama saja? Saya ingin pengembalian dana dan kompensasi. Petik 2. Rusin mengerutkan kening. Itu tidak mungkin. Bisakah apa yang disebut kegilaan benar-benar menolak pengaruh Water of Oblivion? Petik 2. Hua Sengshan berdiri. Matanya berkedip dengan cahaya yang tajam. Bukan itu masalahnya. Aku memang sudah melupakannya, tapi aku masih bisa menyimpulkan keberadaannya melalui ingatanku yang lain. Pada dasarnya aku sudah mengetahui jenis kelamin dan identitasnya. Keterampilan medis rekan Ru sungguh luar biasa. Hua Sengshan terima kasih. Dengan kecerdasannya, tidak sulit baginya untuk mengisi kekosongan ketika ia memiliki banyak fakta sebagai landasannya. Saudaraku, apakah itu benar? Jika bukan karena simpul hatinya ini, Hua Sengshan pasti sudah sukses dengan yayasan pendirian sejak lama dengan bakatnya. Ada kemungkinan baginya untuk mencapai pertengahan, atau bahkan terlambat, pendirian yayasan saat ini. Han Ti terbang kembali. Ketika dia mendengar itu, dia juga terkejut. Dia mengerti maksudnya. Dia telah mengenal Hua Sengshan sejak dia masih muda. Bakatnya memang bisa dibilang luar biasa, namun secara pribadi ia yakin masih ada kesenjangan yang cukup besar antara bakat dan kecerdasannya. Aku khawatir akan banyak efek sampingnya. Kalau orang biasa, mungkin akan membuat pikirannya menjadi kacau. Aku lega melihatmu seperti ini. Karena berguna, Anda harus membayar. Rusin mengulurkan tangannya. Li Qingshan berkata, kamu masih harus membayar untuk ini.
Ru Xin meliriknya. Apakah saya harus membayar jika efeknya tidak bagus, tetapi saya tidak perlu membayar jika efeknya bagus. Jika Anda ingin setia, maka bayarlah diri Anda sendiri. Petik 2. Li Qingshan bertanya, berapa? 1 juta batu spiritual. Teruslah bermimpi. Bukankah sesama Hua bernilai 1 juta batu spiritual? Aku telah mengubahnya dari sampah yang keras kepala menjadi seorang jenius yang cerdas. Petik 2. Benar-benar sampah yang keras kepala. Sudut mata Hua Sengzan bergerak-gerak, tapi dia tidak pernah menyangka Li Qingshan akan berkata dengan tegas, tentu saja dia tidak bernilai 1 juta batu spiritual. Lalu menurutmu berapa nilainya? 100 batu spiritual, tidak lebih dari itu. Hua Sengzan ingin mengatakan sesuatu, tapi dia ragu-ragu. Ru Xin ingin berdebat lebih jauh, tapi dia melirik Hua Sengzan dan menghela nafas. Baiklah, kamu benar, 100. Hua Chenglu tertawa terbahak-bahak. Pembuluh darah Hua Sengzan menonjol. Apa yang Anda maksud dengan benar? Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa aku adalah seorang jenius yang cerdas, dan bahwa aku hanya bernilai 100 batu spiritual meskipun aku sudah sembuh? Jadi kamu sudah berbicara begitu lama hanya untuk memarahiku secara tidak langsung. Tolong jangan bahas nilaiku lagi. Hua Sengzan membungkuk dalam-dalam ke arah Li Qingshan. Qingshan, terima kasih. Li Qingshan melambaikan tangannya. Terima kasih kembali. Hua Sengzan berkata, tetapi jika ada obat spiritual seperti itu, mengapa kamu menamparku? Tentang itu, haha, baiklah, jangan memikirkan masalah kecil ini. Ayo kembali dan terus minum dan merayakannya untukmu. Hua Sengzan berkata tanpa daya, ayo pergi ke tempat lain. Semua orang kebetulan sudah kembali. Menurutku hutan bambu di Pulau Kludwisep cukup bagus. Beberapa seberkas cahaya terbang melintasi langit malam. Liu Changqing dan yang lainnya bergegas kembali ke 100 aliran pemikiran. Li Qingshan berkata, tidak ada wanita cantik yang bisa menjadi teman di Pulau Kludwisep. Hua Sengzan berkata dengan berani, ada banyak wanita cantik di dunia ini, tapi aku hanya ingin memenangkan hati satu wanita. Li Qingshan, Hua Chenglu, dan Han Ti saling berpandangan. Apakah dia sembuh atau tidak? Jangan khawatir, semuanya. Aku tidak sedang membicarakan tentang Komandan Gu. Kita mungkin tidak ditakdirkan, tapi aku yakin akan selalu ada seorang wanita yang menungguku di suatu tempat di 9 provinsi. Sebelumnya, aku tidak mau menjadi sombong dan memprovokasi wanita lain. Li Qingshan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Dengan kata lain, dia akan menemukan lubang lain untuk dilompati. Mungkinkah ini yang disebut karakter menentukan takdir? Dalam aspek ini, dia dan Qiu Haitang memang pasangan yang cocok. Di antara mereka berdua, yang satu ahli dalam urusan duniawi, sementara yang lain sangat pandai, namun kebetulan dia begitu terikat pada kata cinta hingga hampir naif. Li Qingshan sangat mengaguminya. Meskipun dia memiliki ambisi 9 surga, dia tidak percaya semua orang harus seperti dia. Menjelajah dunia, berperang di lautan, memetik bintang dan bulan, dan hidup selamanya adalah impian yang agung dan menakjubkan. Namun, bagi banyak orang, mungkin tidak sebebas dan senyaman duduk di rumah dan minum sepoci teh. Manusia hanya mempunyai satu kehidupan. Selama mereka bisa bertahan pada diri mereka sendiri, itu sudah cukup. Saudaraku, kamu pasti akan menemukan orang itu. Hua Chenglu menyemangati. Kemudian dia melirik Li Qingshan, dan dia menjadi sedikit kesal. Pria lucu ini sama sekali tidak mirip dengan kakaknya dalam aspek ini. Selama setahun terakhir, Li Qingshan lebih sering datang ke penjaga Hawkwolf. Dia tampak lebih setia pada tugasnya. Namun, dia sebenarnya masih mengabaikan semuanya, menyerahkan semuanya pada dirinya untuk ditangani. Dia akan menggodanya setiap saat, seolah-olah dia datang khusus untuk menggodanya. Yang lebih dibencinya adalah dia masih jarang datang. Li Qingshan menepuk bahu Hua Sengzan. Menyerah saja, kamu sudah tidak suci lagi. Hua Sengzan bergidik. Benar saja, dia tampak seperti mendapat pukulan telak. Li Qingshan tidak bisa menahan tawa. Oi, kamu laki-laki. Jangan bilang kamu benar-benar peduli dengan kesucianmu. Lagi pula sudah seperti ini, jadi sebaiknya kamu fokus pada kebahagiaanmu saat ini saja. Tidakkah kamu melihat Komandan Gu dalam sekejap mata dan jatuh cinta pada pandangan pertama dan menyerahkan hidupmu padanya? Itu akan lucu. Li Qingshan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Hua Chenglu juga menjadi khawatir. Ru Xin menyela, jika kamu minum terlalu banyak Water of Oblivion, efeknya akan berkurang. Hua Sengzan menghela nafas berat. Saya sudah melakukan kesalahan besar. Saya tidak bisa mengulanginya. Saya akan meminta untuk bertukar tempat dengan Chenglu dan kembali sebagai wakil komandan. Aku tidak akan bertemu Komandan Gu lagi. Petik 2. Ini, kultivasiku tidak mencukupi, aku mungkin tidak memenuhi syarat untuk menjadi penjaga serigala putih. Hua Chenglu ragu-ragu ketika matanya berkedip. Itu membuat Hua Sengzan tidak berdaya. Setahun terakhir, dia hanya tenggelam dalam kesengsaraannya sendiri, namun dia lalai membimbing adiknya. Awalnya, dia mengira dia akan bisa mempertahankan kendali lebih besar setelah menerima berkah kebijaksanaan Raja Pohon Beringin, tapi dia tidak pernah mengira dia masih berada dalam masalah besar. Li Qingshan tersenyum. Jika kamu tidak ingin menjadi penjaga serigala putih, kembalilah saja dan masuki budidaya terpencil. Jangan pernah berpikir untuk menyentuh wakil komandanku. Kalau mau ngobrol, keluarlah. Kalau mau minum, keluarlah.
Dengan perintah Rusin agar mereka pergi, Li Qingshan membuka kembali perjamuan di Pulau Cloudwisp. Liu Changqing dan yang lainnya minum beberapa cangkir lagi sebelum kembali ke tempat tinggal mereka. Yang lain mengucapkan selamat tinggal dan pergi berdua atau bertiga juga. Pada akhirnya, hanya Li Qingshan dan Hua Sengshan yang tersisa, minum bersama. Di tengah malam, di bawah loteng bambu, Hua Sengshan tiba-tiba berkata sambil menyaksikan hujan musim gugur yang tiada henti, aku ingin melihatnya. Gelas Li Qingshan berhenti. Dia jelas tahu siapa yang dibicarakan Hua Sengshan. Selain Begonia, dia tidak memerlukan izinnya untuk bertemu orang lain. Kapan? Lebih cepat lebih baik. Kalau begitu kita akan pergi setelah cawan ini. Sebenarnya, aku lebih suka kamu menolak. Mengapa? Untuk membuktikan bahwa kamu cukup peduli padanya. Jika dia berubah pikiran, aku pasti tidak akan memaksanya. Kamu tidak bisa memaksakan hal seperti ini, jadi sebaiknya biarkan alam mengambil jalannya. Itu hanya karena kamu belum bertemu seseorang yang benar-benar kamu cintai. Bahkan jika kamu kehilangan dia, itu tidak akan terlalu menyakitkan. Jika kamu terus berbicara tentang cinta, aku akan menamparmu lagi dan menenggelamkanmu ke dalam air. Kenapa harus saya? Chapter 697. Begonia sedang bermeditasi di dasar danau. Tiba-tiba, dia merasakan air beriak dan air danau terpisah. Wajahnya bersinar. Dia berdiri untuk melihat ke cermin dan menggunakan jari rampingnya untuk merapikan rambutnya. Saat dia berbalik, bulan utara muncul di depannya. Dia menyembunyikan kegembiraannya dan hendak berbicara ketika dia melihat Hua Sengshan di sampingnya. Dia terkejut. Xiao Hua, Hai Tang. Saat dia berbalik, Hua Sengshan hampir tidak mengenalinya. Dia mengenakan pakaian biasa, dan dia lebih cantik dari yang dia ingat. Dia memancarkan pesona menawan. Ini bukan hanya karena dia berlatih main di Yingrouge. Ketika dia keluar dari bayang-bayang masa lalu dan mendengarkan kata-kata manis yang mengharukan, dia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Secara alami, dia tampak bersinar. Begonia menatap bulan utara dengan pandangan bertanya-tanya. Li Qingshan menyilangkan tangannya. Pria ini menemukanku. Dia bilang dia ingin bertemu denganmu. Ada yang ingin dia katakan padamu. Aku tidak ingin melihatnya. Tolong minta dia pergi. Begonia berbalik. Dia tidak ingin terlibat dengannya lagi. Dia tidak ingin disalahpahami. Li Qingshan memandang Hua Sengshan. Meskipun Hua Sengshan pintar, dia tidak tahu harus berbuat apa di depan wanita yang telah sangat dia kecewakan ini. Hai Tang, ada beberapa hal yang lebih baik untuk dijelaskan dengan jelas. Jika ada simpul di hatimu, itu akan merugikan latihanmu. Li Qingshan menggelengkan kepalanya. Tubuhnya meluncur mundur dan menghilang ke dalam danau saat dia berbicara. Hua Chengshan, apa lagi yang ingin kamu katakan sekarang setelah semuanya telah terjadi? Qiu Haitang menarik napas dalam-dalam dan berkata tanpa menoleh ke belakang. Hari itu, aku tidak bisa membelamu di lantai atas. Itu adalah rasa malu terbesar dalam hidupku. Sejak itu, saya bolak-balik di tempat tidur. Aku dipenuhi dengan penyesalan. Pada titik ini, Hua Sengshan tersedak dan tidak dapat melanjutkan. Begonia perlahan berbalik. Melihatnya seperti ini, hatinya melembut. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, apa gunanya mengatakan hal ini? Hua Sengshan berkata dengan tulus, tidak ada gunanya. Tapi tolong percayalah, jika aku sendirian, aku akan rela mati untukmu. Aku yakin kamu bukan seorang pengecut. Tapi saya ingin bertanya, jika itu Gu Yanying, apa yang akan Anda lakukan? Petik 2. Maaf, aku tidak mengingatnya lagi. Kamu tidak ingat. Begonia membelalakan matanya karena terkejut. Dia akan mempercayai Hua Sengshan jika dia mengatakan bahwa dia telah melupakan siapapun kecuali wanita itu. Hua Sengshan menceritakan pengalaman aneh malam itu. Saat bayang-bayang kehilangan Gu Yanying menyelimutinya, berbagai kenangan tentang Begonia tiba-tiba menjadi jelas. Dia tidak bisa tidak berpikir, jika dia tidak bertemu Gu Yanying, jika dia mengambil Water of Oblivion lebih awal, apakah akan ada akhir yang berbeda? Begonia menghela nafas panjang. Kalau begitu aku benar-benar harus mengucapkan selamat padamu. Saya dapat membantu Anda menjawab pertanyaan tadi. Jika itu adalah Gu Yanying, Anda pasti akan membuang segalanya hanya untuk membuatnya tersenyum. Saya memahami perasaan ini. Petik 2. Tapi tahukah kamu, saat itu, aku tidak pernah memintamu membuang segalanya untukku. Aku hanya ingin kamu berbohong padaku dan menghiburku. Apapun yang dapat Anda lakukan untuk Gu Yanying, saya bersedia melakukannya untuk Anda, tapi itu semua sudah berlalu. Sekarang kamu baik-baik saja, dan aku juga baik-baik saja, bukan? Petik 2. Begonia menoleh dan mengusap sudut matanya. Dia menghela nafas panjang. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia merasa jauh lebih rileks. Hua Sengshan tetaplah Hua Sengshan yang sama. Namun tanpa disadari, dia telah kehilangan keajaiban yang membuatnya jatuh cinta padanya. Ya, ini adalah satu-satunya hal yang patut dirayakan. Kalau tidak, aku akan menyesalinya seumur hidupku. Jangan membicarakan hal-hal yang mengecewakan ini. Saya akan menggunakan teh sebagai pengganti anggur untuk memberi selamat kepada kami berdua karena telah melepaskan diri dari belenggu dan melihat cerahnya hari lagi. Seperti yang diharapkan dari kekasih masa kecil. Kami berdua sama-sama tidak beruntung. Petik 2. Begonia tersenyum tipis dan kembali tenang. Memang benar, ini saatnya aku sadar. Kedua cangkir teh itu berdenting pelan di udara.
Mata mereka bertemu, dan segala sesuatu di masa lalu kembali tenang karena suasana yang intens. Li Qingshan berdiri di permukaan danau dan diam-diam merasakan perubahan pada segel Dewa Air. Selama setahun terakhir, kekuatan yang mengikis perairannya terus menyebar. Sekarang perairan itu telah menempati sepertiga perairannya, dan tidak ada tanda-tanda akan melambat. Jelas bahwa pihak lain memiliki sebagian besar, atau lebih tepatnya, segel Dewa Air dalam jumlah besar. Jika semua ini dikatakan sebagai upaya Raja Naga Laut untuk memaksanya keluar, maka tidak mengherankan jika dia bisa mengeluarkan begitu banyak segel Dewa Air. Dia hanya tersenyum menanggapi hal ini. Jadi bagaimana jika saya harus menyerah pada seluruh perairan? Bukannya saya hanya menginginkan perairan ini. Dia tidak menyia-nyiakan tahun lalu. Dengan latihan dan eksperimen terus-menerus, konflik antara penyuruh dan burung Phoenix telah sangat berkurang. Meskipun dia masih jauh dari menggabungkan api dan air, dia yakin dia akan bisa mengeluarkan kemampuan sebenarnya dari burung Phoenix segera. Ini semua berkat dua Raja Daemon, Raja Pohon Beringin dan Raja Roh Jangkrik Emas. Selama setahun terakhir, Li Qingshan akan pergi ke lapangan Asura untuk mengobrol dengan Raja Pohon Beringin ketika dia tidak ada pekerjaan. Klonnya berada di lava dan api jauh di bawah tanah. Ketika Raja Roh Jangkrik Emas punya waktu, dia akan mengobrol dengannya juga. Baik dalam hal budidaya atau kecerdasan, mereka adalah eksistensi yang berada di puncak di 9 provinsi. Hanya beberapa kata nasihat seringkali dapat mencerahkan Li Qingshan, sehingga dia mendapatkan manfaat yang sangat besar. Nilai dari peluang ini tidak dapat diukur. Bukan suatu kebetulan bahwa Li Qingshan mendapatkan dukungan mereka. 9 transformasi iblis dan ilahi telah menjadikannya bintang baru yang paling cemerlang di antara para Daemon saat ini, sementara kehendak 9 surga memberinya keberanian untuk berbicara dengan Raja Daemon secara setara. Kultivasi Li Qingshan juga sangat penting. Setelah menjalani kesengsaraan surgawi kedua, kekuatannya mungkin tidak mengalami perubahan besar apapun, tetapi tingkat kultivasinya lebih dekat dengan esensi dunia. Dengan itu sebagai landasannya, kesulitan dalam mengembangkan 9 transformasi iblis dan ilahi telah sangat berkurang. Menurut perhitungannya, selama dia benar-benar mengkonsolidasikan budidaya lapisan pertama kitab Nirvana Phoenix dan memiliki 2 kemampuan bawaan transformasi Phoenix, dia akan mampu mencapai Komandan Daemon. Pada saat itu, kemampuan bawaannya akan meningkat 4 kali lipat. Dengan begitu, dia akan memiliki 12 kemampuan bawaan, dan kemampuan bawaan yang dia miliki akan menjadi lebih kuat juga. Kekuatannya secara keseluruhan akan mengalami perubahan kualitatif. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di kesengsaraan surgawi kedua yang akan menjadi lawannya lagi, dan membunuhnya pada kesengsaraan surgawi ketiga juga tidak mudah. Dia akan memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri di 9 provinsi. Jika dia bisa mencapai lapisan keempat transformasi Phoenix seperti transformasi penyuruh dan menggabungkan air dan api, menyempurnakan inti Daemon air dan api tempat air dan api hidup berdampingan, dia mungkin bisa mencapai puncak Komandan Daemon. Dia akan memiliki kekuatan untuk menantang Raja Daemon, dan jika dia melangkah lebih jauh, dia akan menjadi Raja Daemon sejati. Terlebih lagi, dia akan menjadi Raja Daemon dengan 16 kemampuan bawaan. Pada saat itu, dia akan dapat bergerak tanpa hambatan melintasi 9 provinsi. Betapa menyenangkannya hal itu. Namun, hingga saat ini, dia hanya mengembangkan 4 dari 9 transformasi pertama dari 9 transformasi iblis dan ilahi, iblis lembu, iblis harimau, kura-kura roh, dan burung Phoenix. Terlebih lagi, dia pada dasarnya hanya membudidayakan setengah dari mereka. Mungkin bahkan ketika dia keluar dari dunia ini dan melompat keluar dari sumur, dia tidak akan mampu mengembangkan transformasi apapun. Dia hanya bertanya-tanya apakah dia akan memiliki kesempatan untuk melihat transformasi dari 2 iblis dan 2 dewa yang tersisa. Li Qingshan menatap ke langit. Tatapannya menembus awan, bintang, dan bulan, langsung menuju angkasa yang jauh. Dia mengulurkan lengannya seolah ingin memetik bintang. Sudut bibirnya membentuk senyuman. 10.000 tahun. Tidak akan memakan waktu lama. Petik 2. Sosok Hua Sengshan bangkit dari dasar air. Ketika dia melihat pemandangan ini, dia merasakan keterkejutan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Dia mengikuti arah jarinya dan melihat ke atas, tapi yang dia lihat hanyalah awan gelap. Apa yang dia lihat? Apa yang ada di langit yang menarik perhatiannya? Di ketinggian tak berujung yang belum pernah dicapai oleh siapapun, di lubuk hati terdalam yang bahkan cinta pun tidak bisa menyentuhnya, mimpi itu tidak akan pernah mati. Li Qingshan menarik lengannya dan melihat ke belakang sambil tersenyum. Bagaimana diskusinya? Penampilanmu barusan. Apa? Itu mengagumkan dan menginspirasi. Hah? Aku tidak tertarik pada laki-laki. Aku juga. Terima kasih. Setelah sekian lama terjerat, saatnya memulai lagi. Petik 2. Hua Sengshan mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Dia telah mengakhiri 2 hubungan cinta dan dicintai. Dia telah melepaskan semua sifat keras kepala, rasa bersalah, dan rasa sakitnya. Akankah dia mampu mengembalikan kejayaannya dan mendapatkan kembali gelar jenius? Tentu saja, tidak perlu memikirkan tentang orang jenius nomor 1. Orang di depannya berdiri di sana. Tampaknya mustahil untuk menjadi orang jenius nomor 2. N kecil dengan tegas berada di posisi ini. Selain 2 orang ini, dia yakin dia tidak akan kalah dari orang lain. Dia tidak mengatakan hal yang tidak masuk akal lagi seperti, tolong jaga dia baik-baik. Setelah menangkupkan tangannya, dia pergi dengan cara yang alami dan tidak terkendali. Li Qingshan kembali ke dasar danau.
Begonia sedang duduk di depan meja rias dengan punggung menghadap dia. Matanya di cermin miring. Apakah kamu mengenalnya? Meski danaunya dalam, dia khawatir dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Tentu saja, dia bisa mendengar percakapan mereka. Ia merasa percakapan mereka sangat spesial, seolah-olah mereka adalah teman dekat. Kami baru bertemu beberapa kali. Li Qingshan datang ke belakangnya dan menekankan tangannya ke bahunya. Kamu cukup murah hati. Begonia awalnya takut dia akan salah paham, tetapi ketika dia melihat penampilannya yang santai dan santai, dia sangat tidak puas. Apakah kamu tidak takut aku akan kabur bersamanya? Li Qingshan tersenyum dan mendekat ke telinganya. Saat aku di luar tadi, aku gila karena cemburu. Tapi aku percaya padamu. Rambut merahnya yang berantakan menyatu dengan rambut hitam panjangnya. Dia merasakan sedikit gatal di lehernya. Dia mengangkat alisnya dan berkata dengan nada provokatif, jika aku benar-benar berubah pikiran dan menghidupkan kembali perasaan lamaku, apa yang akan kamu lakukan? Bunuh dia. Jika kamu tidak bisa mengakhirinya, aku akan mengakhirinya untukmu. Apakah kamu tidak takut aku akan sedih dan membencimu seumur hidupku? Sudut mata Begonia sedikit terangkat. Tidak ada orang yang akan bersedih selamanya. Menurutku kamu sangat mudah dibujuk. Dibandingkan dilupakan sebagai orang asing, lebih baik dibenci seumur hidupmu. Sungguh mendominasi. Saya tidak mudah dibujuk. Begonia menggigit bibirnya, tapi matanya dipenuhi kegembiraan. Apakah begitu? Li Qingshan memegangi wajahnya dan membungkuk untuk mencium bibirnya. Dia tidak melawan dan membiarkan ujung lidahnya membuka gigi putih mutiaranya. Ia bahkan berinisiatif membalasnya dengan lidahnya yang harum. Tubuh halusnya bersandar lembut di pelukannya, dan payudara montoknya sedikit terangkat. Saat bibir mereka terbuka, seuntai air liur mengalir keluar. Li Qingshan tersenyum dan berkata, bukankah ini mudah untuk dibujuk? Begonia berbalik. Aku ingin minum. Kamu masih ingin minum. Li Qingshan tersenyum pahit. Meski dia suka minum, frekuensi dia minum malam ini agak berlebihan. Apa? Kamu tidak mau? Chapter 698. Li Qingshan tersenyum dan dengan lembut menyentuh bibir kemerahannya. Begonia segera mengerti maksudnya. Karena mereka bisa berciuman, memberinya anggur bukanlah masalah besar. Namun, dia tahu betul bahwa jika mereka benar-benar menggunakan cara minum seperti itu, mustahil bagi mereka berdua untuk duduk berseberangan. Dia harus duduk di pelukannya. Mustahil mengharapkan dia berperilaku baik. Wajahnya memerah, dengan toleransi alkoholmu, bukankah itu akan membuatku lelah sampai mati? Apakah kamu hanya akan mengatakan ya atau tidak? Li Qingshan tersenyum dan menempelkan dahinya. Mendengar bahwa dia sudah santai, bagaimana mungkin dia tidak memanfaatkan situasi ini? Kamu harus berjanji padaku satu hal. Kamu tidak boleh menyentuhku. Jika hari biasa, Begonia tidak akan pernah menyetujui permintaan berlebihan seperti itu. Namun, setelah apa yang terjadi malam ini, dia merindukan pelukan dan keintimannya. Saat matanya bergerak, dia juga diam-diam merencanakan sesuatu. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia benar-benar siap menjual tubuhnya. Oke, tidak masalah. Li Qingshan langsung menyetujuinya. Qiu Haitang ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menyetujui. Li Qingshan sangat gembira. Dalam setahun terakhir, meski dia sudah berkali-kali turun ke dasar danau, tujuan utamanya adalah membicarakan cinta. Sebaliknya, dia tidak bisa sedekat sebelumnya. Dia segera memeluk pinggang rampingnya dan memeluknya. Tubuh hangat dan lembut di pelukannya seakan meleleh. Begonia memeluk lehernya dan menggerakkan tubuhnya, menyesuaikan diri dengan posisi yang nyaman. Bokongnya yang montok dan bulat digosok lembut beberapa kali. Li Qingshan segera merasakan gelombang panas di perut bagian bawah, dan bagian tertentu tubuhnya berubah. Tubuh Begonia menegang. Dia buru-buru mengangkat tubuhnya dan menatap Li Qingshan. Li Qingshan mengulurkan tangannya dan berkata, ini bukan tangan dan kakiku. Jika aku memelukmu seperti ini dan tidak bereaksi sedikit pun, maka aku bukan laki-laki. Kamu bukan laki-laki sejak awal. Begonia duduk dengan keras, ingin memberinya pelajaran. Li Qingshan menghirup udara dingin, tetapi bukan karena rasa sakitnya. Fisiknya kuat, dan mencakup seluruh bagian tubuhnya. Dia hanya merasa telah tenggelam dalam bola kelembutan, dan kegembiraan yang tak terlukiskan. Di sisi lain, Begonia mengerutkan kening. Dia tidak bisa melakukan apapun padanya, tetapi melihat bahwa dia tertarik dan tergoda olehnya, mau tak mau dia merasa sedikit bangga. Di mana anggurku? Li Qingshan mendekat ke wajahnya dan menjilat bibirnya. Saya ingin minum 3 gelas berturut-turut. Begonia mengeluarkan beberapa botol anggur dari kantong 100 harta karunnya. Setelah membuka segelnya, seberkas cahaya spiritual keluar dan aroma anggur meresap ke udara. Itu sangat kuat. Begitu Li Qingshan menciumnya, dia tahu itu adalah anggur terkuat. Baunya agak familiar, tapi dia tidak ingat di mana dia meminumnya sebelumnya. Dia bertanya, anggur jenis apa ini? Keracunan 1000 hari. Keracunan 1000 hari. Li Qingshan tiba-tiba teringat bahwa ketika dia berpartisipasi dalam ujian masuk 100 aliran pemikiran, dia telah bertaruh dengan Taoist Zhou Tong yang ceroboh dan meminum sebotol intoksikasi 1000 hari miliknya. Itu sebabnya dia tidak bisa bangun dan tidak punya pilihan selain masuk sekolah novel. Dia tidak menyangka harus meminumnya lagi hari ini. Mata Begonia sedikit berkedip. Kamu pernah meminumnya sebelumnya? Li Qingshan berkata, saya hanya mendengarnya. Saya tidak tahu apakah saya akan benar-benar mabuk selama 1000 hari setelah meminumnya. Saya tidak begitu percaya.
Kalau begitu cobalah. Begonia tersenyum sambil menuangkan segelas anggur untuknya. Dia membawanya ke mulutnya. Li Qingshan menutup rapat bibirnya, menolak meminumnya. Begonia tidak punya pilihan selain menahan anggur di mulutnya terlebih dahulu, lalu menegakkan tubuhnya dan membawanya ke bibirnya. Pipinya sedikit menggembung, seolah dia baru saja mengaplikasikan pemerah pipi, membuatnya tampak sangat cantik. Begonia mencondongkan tubuh ke depan, dan Li Qingshan bersandar ke belakang. Saat dia pindah ke kiri, dia pindah ke kanan. Telinga dan pelipis mereka saling bergesekan. Melihat seteguk anggur akan meleleh di mulutnya, dia dengan marah menerkamnya, mengirimkan anggur ke mulutnya. Ketika dia ingin berpisah, dia tidak bisa melakukannya. Li Qingshan memeluknya erat, membelai punggungnya dan menghisap lidahnya yang harum, yang besar menempel erat ke dadanya, dan dia bisa dengan jelas merasakan kelembutan dan kepenuhannya melalui pakaian muslim tipis. Ini benar-benar anggur yang enak. Menggunakan bibir satu sama lain sebagai cangkir, mereka meminum cangkir demi cangkir. Tak butuh waktu lama hingga beberapa toples 1000 hari mabuk hampir habis. Anggur ini memang memabukkan. Li Qingshan telah minum 3 cangkir berturut-turut, dan dia tidak suka menggunakan energi iblisnya untuk memurnikan anggur, jadi dia juga mabuk 70 hingga 80%. Namun kali ini, dia tidak merasa mengantuk sama sekali. Sebaliknya, hasratnya semakin kuat, dan dia menjilat dan mencium leher putih rampingnya. Pada saat yang sama, dia sudah lama melupakan janji untuk tidak menyentuhnya, dan dengan lembut membelai tubuh halusnya. Ah Yue, jangan. Meski Begonia minum lebih sedikit, pipinya masih merah, dan matanya kabur. Dia pingsan di pelukannya. Jangan apa, Li Qingshan tersenyum dan dengan lembut membelai payudaranya yang lembut. Jangan tinggalkan aku tidak akan melakukannya. Begonia dengan patuh tidak melawan. Hanya ketika dia mencoba meraih ke bawah pakaiannya barulah dia meraih tangannya dan menghentikannya. Itu bukan karena dia mabuk, tapi karena dia sudah lama menganggapnya sebagai kekasihnya. Tubuh ini dilahirkan untuknya, dan dia menikmati kelembutannya. Hanya karena rasa malunya dan pemikiran kecil seorang wanita, dia menolak membiarkan pria itu melakukan apa yang dia inginkan terlalu cepat. Li Qingshan mengerti di mana batasannya, jadi dia tidak memaksanya. Tangannya yang besar meremas montoknya melalui pakaiannya, membuatnya berubah menjadi berbagai bentuk di tangannya. Matanya sedikit terpejam, dan wajah cantiknya tampak seperti sedang mabuk tetapi tidak mabuk. Sudut mata dan alisnya sedikit berubah seiring gerakannya dari waktu ke waktu. Dia pemalu dan tenang, mengetahui bahwa dia telah membuka tubuh dan pikirannya kepadanya. Tiba-tiba, dia merasakan sedikit kekencangan muncul dari kelembutannya, dan dia dengan lembut mencubitnya dengan ibu jari dan jari telunjuknya. Ah! Qiu Haitang mengeluarkan erangan yang menggugah jiwa dan membuka matanya untuk menatapnya. Namun, dia hanya bisa pasrah dengan tindakan tidak bermoralnya. Hati Li Qingshan tergerak, dan dia mengeluarkan sebotol anggur lagi dan membawanya ke mulutnya. Begonia membuka mulutnya untuk minum, tetapi toples anggurnya terlalu miring. Anggur bening dan transparan mengalir ke bibirnya, mengalir ke leher rampingnya, mengalir ke payudaranya yang penuh, dan mengalir ke perutnya yang mulus. Kemanapun anggur pergi, kulitnya yang panas merasakan sensasi sejuk. Pada saat dia sadar kembali, toples alkohol sudah mengering. Li Qingshan dengan santai membuangnya. Pakaian polosnya basah kuyup oleh alkohol, menempel kuat di tubuhnya. Mereka hampir transparan, benar-benar menguraikan sosoknya yang mempesona. Pakaiannya yang sederhana dan elegan langsung menjadi sangat dan memikat. Begonia merasa sangat malu, dan dia mengedarkan kekuatan spiritualnya untuk mengeringkan pakaiannya. Li Qingshan meraih bahunya dan berkata, jangan sentuh anggurku, aku akan mulai minum. Kemudian, dia membenamkan kepalanya di antara payudaranya dan mulai minum dalam suapan besar. Yang disebut negeri kelembutan seharusnya ada di sini. Begonia memeluk kepalanya, dan sedikit ketenangan muncul di matanya yang kabur. Dia berbisik di telinganya, Qingshan, apakah kamu mencintaiku? Yah, tentu saja. Begitu Li Qingshan selesai berbicara, dia merasa ada yang tidak beres. Tubuhnya sedikit menegang, dan dia mengangkat kepalanya, apa yang baru saja kamu katakan? Aku tidak mendengarmu dengan jelas. Begonia mendorongnya menjauh dan berkata dengan marah, Li Qingshan, berapa lama kamu ingin berbohong padaku? Walaupun rasa tergila-gila bisa membuat orang tampak bodoh, dia tidak pernah menjadi wanita bodoh. Banyak kebetulan yang telah menanamkan keraguan di hatinya, dan ketika dia membawa Hua Sengshan kemari, serta percakapannya dengan Hua Sengshan di permukaan danau, keraguannya telah mencapai puncaknya. Dia telah bertindak sejauh ini dengan menjual tubuhnya dan dengan cermat membuat jebakan madu, baik karena dia tergerak oleh emosinya, maupun untuk menurunkan kewaspadaannya sehingga dia dapat menyelesaikan keraguannya dengan pertanyaan ini. Hasil akhirnya membenarkan kecurigaannya, tetapi dia menyadari bahwa hal itu tidak mudah untuk diterima. Dia lebih suka dia menjadi bulan utara, Desmond. Aku terlalu banyak minum hari ini. Li Qingshan menggaruk kepalanya dan menghela nafas. Sudah sampai pada titik ini, jadi tidak ada gunanya berdebat lebih jauh. Aku seharusnya sudah mengetahuinya sejak lama. Tidak mungkin bulan utara muncul di ruang tamu awan dan hujan secara kebetulan. Orang yang menghancurkan jimat giok palsu itu adalah kamu, dan orang yang datang untuk menyelamatkanku adalah kamu sebagai baiklah. Iblis bulan tahu cara mengkloning dirinya sendiri. Aku benar-benar bodoh karena telah dibodohi olehmu begitu lama. Begonia bergidik, dan pakaiannya menjadi kering kembali. Namun,
Bau alkohol yang menyengat dan kemerahan di wajahnya masih membuktikan betapa menawannya dia saat ini. Aku adalah aku. Li Qingshan tersenyum dan merentangkan tangannya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan dengan paksa menariknya ke dalam pelukannya. Selamat, kamu tidak perlu menarik kembali kata-katamu. Kamu bisa mengabdikan dirimu padaku sekarang. Qiu Haitang meronta dengan keras, lepaskan aku. Yang mengejutkannya, Li Qingshan benar-benar melepaskannya. Dia mendongak, dan cahaya pagi bersinar di permukaan danau. Ini hampir subuh. Terima kasih atas alkoholmu. Aku harus pergi. Li Qingshan menguap dan menggeliat. Kamu tidak boleh pergi. Perjelas. Apa yang ingin kukatakan? Berkultivasilah dengan benar. Karena kamu tidak bisa menerimanya, tidak perlu memaksakan diri. Selamat tinggal. Li Qingshan melambaikan tangannya dan menghilang ke dalam danau. Dia pergi tanpa ragu sedikit pun. Hati Begonia terasa sakit. Dia bergumam, kamu tidak boleh pergi. Kamu berjanji padaku. Tempat tinggal kecil itu memulihkan kedamaiannya sekali lagi, namun menjadi sunyi senyap. Air mata Begonia jatuh seperti hujan. Baru pada saat itulah dia mengetahui bahwa dia telah menduduki posisi penting di hatinya tanpa sadar. Apakah perkataan itu benar? Mereka yang memiliki aspek bunga persik tidak akan pernah dicintai. Aku berbohong padamu. Kamu tidak akan bisa lepas dariku dalam hidup ini. Sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar dari belakang. Sepasang tangan memeluknya dengan lembut. Ketika Li Qingshan kembali ke 100 aliran pemikiran, hari sudah subuh. Seperti yang dia katakan, dia sangat mudah dibujuk. Hanya dengan sedikit permintaan maaf, sedikit kelembutan dan ketulusan, serta banyak kata-kata manis, dia sepenuhnya memahami kesulitannya dalam menyembunyikan identitasnya. Dia juga mengungkapkan bahwa dia seharusnya tidak bereaksi sekeras itu. Apakah dia Li Qingshan atau Bulan Utara, dia memang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Ketika Li Qingshan memanfaatkannya, dia tetap berpura-pura patuh dan berkata, jika Anda meragukan identitas saya, tanyakan saja. Mengapa Anda harus menipu saya seperti ini? Kamu terlalu licik. Dia bahkan menyatakan permintaan maafnya yang tulus dan mengatakan bahwa dia tidak akan melakukan ini di masa depan, yang membuat Li Qingshan merasa malu. Ketika Li Qingshan pergi dengan berpuas diri, bangga dengan pesonanya sendiri, Qiu Haitang duduk dengan kaki bersilang di kedalaman danau yang suram. Ekspresinya agak campur aduk. Dia tidak pernah berpikir bahwa pemuda dari pedesaan saat itu akan menjadi suaminya pada akhirnya, dan dia benar-benar jatuh cinta padanya. Nasib benar-benar sebuah lelucon. Chapter 699. Hujan musim gugur yang tak berujung berangsur-angsur berubah menjadi salju yang melayang, melintasi seluruh danau naga dan ular. Gumpalan bambu salju berdiri dengan gagah di Pulau Kludwisep. Di dunia yang berwarna putih bersih, mereka tampak lebih tinggi dan lebih hijau. Li Qingshan bersandar pada api dan duduk di loteng bambu. Dia memegang secangkir teh panas dengan kedua tangannya sambil menghadap ke danau kecil di tengah pulau. Dia menyaksikan salju turun, mendarat di permukaan danau yang membeku. Dia bergumam pada dirinya sendiri, air dan api, air dan api. Setelah menghabiskan beberapa bulan berikutnya, dia jelas merasa telah memahami inti permasalahannya, tetapi ada penghalang yang tidak dapat dia lewati. Perasaan ini sangat tidak memuaskan. Dia menyesap teh panas. Dia mau tidak mau mengakui bahwa budidaya adalah hal yang paling memakan waktu, itulah sebabnya baik daemon maupun manusia membutuhkan umur ratusan atau bahkan ribuan tahun untuk mengatasi hambatan ini. Tidaklah realistis untuk mencoba dan mencapai segalanya sekaligus. Jika ia menjadi tidak sabar, justru akan merugikan kultivasi. Dia mulai berlatih seni lautan tanpa batas. Mutiara samudera berputar dan gelombang ki spiritual melonjak, mengalir ke seluruh tubuhnya dan menghasilkan suara seperti gelombang laut. Bahkan sebelum gelombang sebelumnya mereda, gelombang lain akan terus muncul. Setelah lebih dari setahun budidaya, mutiara laut telah sepenuhnya stabil. Lautan kesadarannya menjadi lebih kuat, dan artefak misterius di tubuhnya telah berlipat ganda kekuatannya. Ditambah dengan patung penindas iblis yang semakin kuat seiring menguatnya hati iblisnya, dia bisa pergi kemanapun di dunia ini bahkan tanpa 9 transformasi iblis dan ilahi. Namun, beralih dari Golden Core awal ke pertengahan Golden Core bukanlah hal yang mudah. Setelah mencapai langkah ini, apakah itu budidaya manusia atau daemon, waktu yang dibutuhkan akan dihitung dalam beberapa tahun. Sayangnya, dia tidak bisa menggunakan segel dewa air saat ini, dan mengerahkan ki spiritual air ke seluruh komando Ruyi untuk berkultivasi. Jika tidak, ini akan jauh lebih cepat. Yang harus dia lakukan hanyalah menerobos ke komandan daemon. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi Raja Naga Laut dan keluar dari kesulitan ini. Ada kilatan cahaya dari sudut mata Li Qingshan, dan seberkas cahaya menembus udara, melewati salju. Itu mendarat di permukaan danau yang membeku. Bang! Permukaan es bergetar dan pecah-pecah. Salju berterbangan ke udara. Dengan pakaian ketat, Han Qiongzi memiliki pisau di pinggangnya, membuatnya tampak gagah dan heroik. Qiongzi, kenapa kamu datang? Jika kamu tidak datang mencariku, tidak bisakah aku datang mencarimu? Han Qiongzi melihat sekeliling. Dia berpura-pura terkejut dan berkata, Mengapa Tuan Ruang Tamu Li tidak bersenang-senang di ruang tamu awan dan hujan? Kamu sedang minum teh di tempat terpencil ini sendirian. Tanpa bunga, tanpa anggur, itu bukan gayamu. Petik 2. Bukankah mudah mendapatkan kecantikan? Jangan meremehkan sekolah novel.
Li Qingshan tersenyum. Dengan menjentikkan jarinya, keindahan-keindahan yang tak tertandingi berubah dari samar menjadi jelas, terwujud dari tak berwujud. Dia muncul di depan Li Qingshan dan memandang Han Qiongzi dengan provokatif. Dia begitu sombong sehingga tidak ada yang tahu bahwa dia diubah oleh jimat ilahi ciptaan agung. Dentang, busur cahaya melintas, dan gelombang udara mendorong kepingan salju menuju Li Qingshan. Han Qiongzi mendengus dingin dan menyarungkan pedangnya. Garis tipis darah muncul di leher wanita cantik itu. Ekspresi keterkejutan dan ketakutan di wajahnya terlihat jelas dan nyata, menyebabkan orang tanpa sadar merasa kasihan. Untungnya, tidak ada pemandangan mengerikan seperti kepala jatuh ke tanah. Sebaliknya, itu berubah dari tebal menjadi tipis, berubah menjadi nyata menjadi ilusi. Li Qingshan menyentuh ujung hidungnya. Pedang itu baru saja lewat tepat di depan matanya. Dia menepuk tempat di sampingnya dan berkata, jangan hanya berdiri di sana seperti orang bodoh. Dia juga merasa agak beruntung karena mereka tidak berada di ruang tamu awan dan hujan, dan orang di sampingnya bukanlah linglong. Kalau tidak, meskipun dia tidak akan menebasnya, dia pasti akan kehilangan kesabaran. Kamu bodoh. Han Qiongzi duduk di sampingnya saat dia mengatakan itu, tapi dia tetap menjaga jarak. Hanya ketika Li Qingshan membuka lengannya dan menariknya ke pelukannya dan mencium kepalanya dengan lembut barulah ketidaksenangannya hilang. Dia bersandar ke pelukannya dengan tenang dan menatap salju yang melayang, diam-diam mengantisipasi pernikahan akbar. Selama setahun terakhir, mereka akhirnya berhenti menghabiskan lebih banyak waktu terpisah daripada bersama. Khususnya, ketika dia keluar dari pengasingan setelah menyempurnakan pil akumulasi kebajikan, mereka telah menghabiskan total 3 bulan bersama. Terlepas dari kultivasi sehari-hari, mereka pada dasarnya menghabiskan seluruh waktu bersama. Mereka berkeliaran di sekitar pemandangan, seolah-olah mereka telah kembali ke hari-hari ketika mereka sedang jatuh cinta. Setelah itu, Li Qingshan menyadari bahwa menghabiskan terlalu banyak waktu bersama tidak selalu merupakan hal yang baik. Tidak peduli seberapa besar cintanya, akan ada saatnya cinta itu menjadi tenang. Han Qiongzi muncul dari kabut masa lalu, atau dengan kata lain, dia telah tenang karena cinta. Dia benar-benar memiliki temperamen yang agak kasar. Ada saat ketika dia pada dasarnya sedang murung. Dia bahkan akan mengatakan sesuatu seperti, jika kamu tidak menyukaiku, batalkan pertunangannya dan nikahi wanita yang kamu suka. Karena marah. Li Qingshan bisa memahami kegelisahannya. Banyaknya rahasianya dan cara dia melakukan apapun yang diinginkannya membuatnya gelisah. Dia takut ramalan Han Anjun menjadi kenyataan. Di saat seperti ini, dia malah tidak bisa mengatakan hal manis apapun. Yang bisa dia lakukan hanyalah memeluknya erat-erat dan melepaskan kesabaran sang penyuruh. Baru pada saat itulah dia selamat dari masa sulit. Setelah itu, ketika semuanya sudah tenang, Han Qiongzi malah merasa agak malu. Dia mencubit pipinya dan berkata, sebaiknya kita tidak menghabiskan terlalu banyak waktu bersama di masa depan. Kamu terlihat manis, tapi kamu benar-benar menyebalkan jika menghabiskan terlalu banyak waktu bersama. Menurutku juga begitu, sebelum Li Qingshan menyelesaikan kalimatnya, dia merasakan lehernya menegang. Sepasang tangan putih mencengkeramnya erat. Han Qiongzi berkata dengan kejam, apakah aku menyebalkan? Ngomong-ngomong, saat mereka berdua sedang berbicara, Han Qiongzi sedang menunggangi Li Qingshan dengan ganas. Keduanya telanjang dan saling memandang secara terbuka. Menghadapi ancaman, telanjang, seperti itu, Li Qingshan hanya bisa pasrah. Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat, dan Han Qiongzi melepaskan lehernya dengan puas. Itu lebih seperti itu. Saat berikutnya, Li Qingshan berbalik dan menjadi master. Yang disebut, rekan budidaya, adalah orang-orang yang bisa saling membantu dalam budidaya mereka. Jika syarat ini terpenuhi, dua orang laki-laki pun bisa menjadi teman kultivasi dan berkultivasi bersama. Namun, kekasih tidak memiliki fungsi seperti itu. Terkadang, mereka bahkan saling mempengaruhi. Sebagai kultivator, kemandirian mereka sangatlah penting. Sebaliknya, pasangan fana memberikan perhatian khusus pada pengorbanan sebagian kemandirian mereka demi keluarga. Hal ini menimbulkan kontradiksi yang tidak dapat didamaikan. Tentu tidak sesederhana merasa kesal jika mereka terlalu banyak menghabiskan waktu bersama. Bahkan seseorang seperti Li Qingshan, yang melakukan apapun yang dia inginkan, hampir memilih untuk langsung menerobos ke lapisan kelima penyuruh demi dia, memulai jalan yang lebih sulit. Adapun berbagai konflik yang dialami Han Qiongzi karena dia, tidak perlu dikatakan lagi. Tidak peduli seberapa dalam perasaan mereka, mereka tidak dapat menahan rasa lelah ini. Alhasil, keduanya tak tinggal bersama begitu saja. Sebaliknya, mereka akan bertemu sesekali, paling lama 1 atau 2 hari, 3 hingga 5 hari. Mereka akan menghabiskan sisa waktu mereka untuk berkultivasi secara terpisah, membentuk cara khusus untuk bergaul. Han Qiongzi bukanlah tipe wanita yang terjebak oleh cinta dan mengganggu tanpa henti. Dia cukup berterus terang seperti laki-laki. Dia baru saja terbuka dan mengizinkannya melakukan apapun yang diinginkannya. Dia melakukan apa yang dia suka dan tidak menyelidiki rahasia itu terlalu dalam. Jika dia tidak seperti itu, dia juga tidak akan menyukainya. Namun, saat keduanya bertemu, dia pasti akan menjalankan otoritasnya sebagai nyonya rumah. Dia bahkan tidak mampu memaksa dirinya untuk berhubungan intim dengan wanita yang disulapnya. Dia tidak akan memaksakan dirinya untuk menerima segala sesuatu darinya, dia juga tidak akan memaksanya untuk melakukan segala sesuatu sesuai keinginannya. Masalahnya sebenarnya tidak kalah dengan masalah Li Qingshan.
Terlepas dari budidaya pribadinya, dia juga memiliki tanggung jawab klannya, serta misi penjaga Hawkwolf. Berbeda dengan Begonia, dia tidak hidup semata-mata demi cinta. Dia pernah memberitahu Li Qingshan dengan serius bahwa jika dia benar-benar bosan padanya suatu hari nanti, dia bisa memberitahunya dengan jujur. Dia tidak bisa memaksakannya sama sekali. Dia secara pribadi akan menulis surat cerai untuknya. Pada saat ini, Li Qingshan merasakan aura familiar mendekat. Ru Xin melangkah melewati salju. Mungkin dia telah merasakan keberadaan Han Qiongzi, tapi dia berhenti dan ragu-ragu sebelum melanjutkan. Segera, dia muncul di bidang penglihatannya. Pakaiannya bahkan lebih putih dari salju, dan kulitnya seperti batu giok. Dia berdiri di sana dengan anggun. Han Qiongzi segera melepaskan diri dari pelukan Li Qingshan. Dia berdiri dan menggenggam tangannya. Rekan Ru, sudah lama tidak bertemu. Sudah cukup lama sejak dia terakhir kali melihat Ru Xin, jadi matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Di masa lalu, dia sudah memiliki kecantikan yang luar biasa, tapi sekarang, dia mengeluarkan perasaan dingin seperti dunia lain. Jika bukan karena matanya yang cerah, dia mungkin akan salah mengira dia adalah patung batu giok yang sangat indah. Mau tak mau dia menjadi sedikit berhati-hati terhadap wanita yang paling banyak mendengar tentang Li Qingshan ini. Rekan Han, maaf sudah mengganggu momen intimmu. Li Qingshan tersenyum dan merentangkan tangannya. Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Kamu juga bisa melakukannya. Sebelum dia selesai berbicara, sebilah pisau dingin sudah menempel di lehernya. Li Qingshan mengangkat bahu tanpa daya. Sepertinya aku harus menunggu sampai harimau betina ini pergi. Ru Xin tersenyum dan berkata, tentu, kakak Qingshan. Bagaimana kalau kita melakukannya seperti biasanya? Kakak Qingshan, gigi Li Qingshan sakit. Biasanya, Han Qiongzi mengangkat alisnya dan menebas dengan pedangnya. Li Qingshan buru-buru menundukkan kepalanya, dan aura pedang tajam itu menebas kepalanya. Aku hanya bercanda. Jangan salah paham, rekan Daois Han. Meskipun rekan Daois Li memiliki banyak wanita cantik, untungnya aku bukan salah satu dari mereka. Li Qingshan mengerutkan bibirnya dan berkata, bukankah akan lebih mudah bagi orang lain untuk salah paham dengan mengatakan itu? Han Qiongzi berkata, salah paham. Ketika waktu pernikahanmu tiba, aku pasti akan memberimu hadiah yang murah hati. Aku harap kamu belum dibunuh oleh rekan Daois Han saat itu. Luangkan waktumu, aku pamit dulu. Li Qingshan menarik Han Qiongzi ke dalam pelukannya dan berkata pada Ru Xin, baiklah, ayo berhenti bercanda. Masuklah dan minum teh. Anda tidak datang tanpa alasan. Apa yang kamu mau dari aku? Petik 2. Ru Xin berkata, kamu boleh melewatkan tehnya. Aku sudah memurnikan obat yang kamu minta untuk aku saring. Obat apa? Li Qingshan tidak ingat meminta Ru Xin untuk memurnikan obat apapun. Kamu lupa. Itu afrodisiak? Aku hampir mengatakannya tanpa berpikir. Ru Xin menutup mulutnya dan tertawa. Kamu sudah mengatakannya, Li Qingshan berkata dengan putus asa. Jadi begitu. Pantas saja. Han Qiongzi mengeluarkan suaranya dan memandang Li Qingshan dengan jijik. Ru Xin meletakkan botol kaca kecil berisi cairan berwarna merah muda di telapak tangan Li Qingshan. Dia tersenyum dan menepuk tangannya, berkata, jaga dirimu baik-baik. Ketika ujung jari mereka bersentuhan, Li Qingshan merasakan tangannya sedingin es, seperti batu giok yang dingin. Apakah itu karena dia mengolah Heavenly Tome of Cloud Furnace? Menatap matanya, dia bertanya, katakan sejujurnya, obat apa ini? Itu adalah obat yang menyelaraskan yin dan yang serta memadukan air dan api. Obat ini dapat menjamin Anda memiliki anak lebih awal dan maju ke tingkat berikutnya. Mengapa Anda tidak mencobanya terlebih dahulu? Ketika Han Qiongzi mendengar kata-kata, menyelaraskan yin dan yang dan kelahiran awal seorang anak, dia tersipu. Chapter 700. Ru Xin ini benar-benar semakin cantik. Han Qiongzi hanya bisa menghela nafas. Meskipun dia bukan orang yang teliti, dia bisa merasakan pemahaman diam-diam yang menakjubkan di antara mereka berdua, yang membuatnya merasa agak cemburu. Namun, Ru Xin sangat tenang. Dia malah menolak untuk marah, yang membuatnya tampak picik. Li Qingshan menatap botol kaca di tangannya. Meskipun dia tidak pernah mengatakan sepatah kata pun yang manis kepada teman wanitanya ini, dan mereka menghabiskan sebagian besar waktu untuk saling mengutuk, hubungan mereka luar biasa dalam. Selama dia mengucapkan satu kata pun, dia akan rela melewati api dan air untuknya. Dia awalnya adalah seorang pria yang menyukai alkohol berkualitas dan wanita cantik, seorang pria yang tidak menyembunyikan keinginannya. Namun, saat dia bersama wanita cantik seperti dia jarang merasakan nafsu apapun. Dia tidak bisa tidak digambarkan sebagai anomali. Han Qiongzi berkata, apakah kamu masih enggan berpisah denganku? Selamanya, apa yang membuat kamu merasa enggan? Li Qingshan menyimpan obatnya dengan hati-hati dan berdiri. Dia tertawa keras. Baru saja, kamu berani meremehkan suamimu. Aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan suamimu hari ini. Dia membawa Han Qiongzi dan berjalan ke loteng bambu. Namun, Han Qiongzi melepaskan diri dari pelukannya. Aku tidak mau. Kamu bisa mengatasinya sendiri dengan teknik sekolah novel. Li Qingshan mendorongnya ke lantai bambu dan tersenyum. Itu bukan terserah kamu. Han Qiongzi memandangnya dan berkata, sebaiknya kamu segera mencoba efek obatnya. Saya masih memiliki misi dari penjaga Hawkwolf yang harus diselesaikan. Petik 2.
Li Qingshan terkejut. Sejak dia mendapatkan obatnya, dia sangat ingin mencobanya. Dia ingin melihat apakah dia bisa menembus penghalang terakhir dan mencapai Komandan Daemon. Keinginan ini begitu kuat sehingga melampaui semua keinginan lainnya. Namun, Han Qiongzi datang jauh-jauh ke sini untuk menemuinya, jadi dia tidak bisa meninggalkannya begitu saja di sini. Dia harus bergaul dengan baik dengannya, tetapi dia tidak pernah mengira dia akan benar-benar memahaminya. Lakukan saja apa yang perlu kamu lakukan. Apa menurutmu aku akan bahagia hanya karena kamu bersikap asal-asalan padaku? Saat melakukan hal seperti itu, bersikap setengah hati adalah hal yang paling menyebalkan. Selama-lamanya, tidak perlu terburu-buru. Kultivasi lebih penting. Petik 2. Han Qiongzi berpikir, saya mungkin tidak dapat banyak membantu Anda, tetapi saya tidak akan pernah menjadi penghalang dalam jalur kultivasi Anda. Terima kasih. Li Qingshan memegangi wajahnya dan menciumnya dalam-dalam. Lalu, dia tersenyum dan berkata, aku akan mengampuni nyawamu hari ini. Lain kali, aku akan membuatmu memohon belas kasihan. Han Qiongzi tersipu dan berkata, jangan pikirkan itu. Suaranya berubah lembut, setelah kamu menyelesaikan kultivasimu, jangan lupa mencariku, kalau tidak aku. Dia menyaksikan Han Qiongzi menghilang ke cakrawala. Li Qingshan kembali ke gua King Xiao, mengeluarkan botol cairan berwarna merah muda, dan menatapnya sebentar. Dia merasa sedikit aneh. Karena bunga air dan api yang legendaris tidak ada, dari mana ramuan ini berasal? Meskipun Zhang Xuan tidak tahu banyak tentang alkimia, terlepas dari apakah itu pil atau ramuan, itu tidak seperti air tanpa sumber atau pohon tanpa akar. Penting untuk menggabungkan khasiat obat dari beberapa tanaman obat. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak dapat mengambil kesimpulan. Aku hanya akan bertanya padanya lain kali aku melihatnya. Li Qingshan membuka botolnya dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Rasanya agak familiar, tapi sebelum dia bisa mencicipinya dengan hati-hati, cairan merah muda menyebar ke seluruh tubuhnya. Setelah sedikit perbaikan, itu segera berubah menjadi khasiat obat yang aneh. Mencoba menyerapnya ke dalam inti Daemon, mata Li Qingshan tiba-tiba bersinar dengan sedikit kegembiraan. Dia menahan napas, dan seluruh otot di tubuhnya menegang. Itu benar-benar berhasil. Dia melihat konflik antara dua kekuatan yang awalnya seperti api dan air, penyuruh dan burung phoenix yang tidak bisa menyatu satu sama lain, perlahan mereda. Meski masih jauh dari fusi, baginya yang hilang hanyalah langkah terakhir ini. Selaput tipis itu akhirnya berhasil ditembus. Seolah-olah celah kecil muncul di langit mendung, seberkas cahaya menyilaukan turun dari langit, melewati kepala Li Qingshan. Pada saat itu, pemahaman sulit yang dia pahami selama setahun terakhir terlintas di kepalanya. Masalah yang selama ini mengganggunya telah teratasi. Li Qingshan gusar karena semangat. Dia menutup matanya dan memulai babak baru kultivasi. Waktu berlalu dengan cepat. Ketika sungai es mencair dan bumi kembali ke mata air, jauh di dalam bumi yang tak berujung, di tengah-tengah magma yang bergulung, avatar cermin tiba-tiba berubah menjadi genangan air yang mengalir dan menguap menjadi awan kabut di magma yang menyala-nyala. Ini juga berarti Li Qingshan perlu memusatkan seluruh perhatiannya untuk menerobos. Di kediaman King Xiao, dia membuka matanya. Dia agak kelelahan, tapi yang paling utama adalah kelegaan dan kegembiraan. Dia berkata pelan, sudah waktunya. Metode penindasan laut penyuruh dan kitab suci Nirvana Phoenix mulai beredar pada saat yang bersamaan. Keduanya dapat digambarkan sebagai dasar dari inti Daemon. Awalnya, jika Li Qingshan ingin berlatih salah satunya, dia harus menekan yang lain. Hanya sekarang dia bisa melakukannya. Ini adalah pertama kalinya dia mengedarkan keduanya secara bersamaan, jadi itu pasti akan menyebabkan konflik paling intens antara kedua kekuatan tersebut. Inti Daemon berputar, bersinar dengan cahaya biru dan merah pada saat yang bersamaan. Cahaya biru itu sangat luas dan luas, mengandung rasa damai dan tenang. Meski cahaya merahnya jauh lebih kecil, namun tak ada habisnya, seolah tak akan pernah padam. Benar saja, kedua kekuatan itu bertabrakan dengan hebat. Kedua lampu itu menjadi semakin menyilaukan. Mereka berdua begitu murni sehingga mereka tidak bisa mentolerir kekuatan lain, apalagi fakta bahwa mereka bertolak belakang. Penyuruh ingin menekan burung phoenix hingga ke kedalaman lautan secara naluriah dan memadamkan sisa apinya. Namun, burung phoenix juga menolak untuk mundur. Ia terbakar dengan ganas, seolah ingin merebus lautan hingga kering dan membakar roh penyu sampai mati. Li Qingshan mengendalikan kedua kekuatan itu dengan hati-hati. Dia tidak bisa membiarkan penyuruh mengalahkan burung phoenix dalam satu pukulan, dia juga tidak bisa membiarkan burung phoenix menang. Dia melakukan yang terbaik untuk menyeimbangkan kedua kekuatan tersebut sehingga akan sulit untuk menentukan siapa yang lebih kuat untuk sesaat. Dalam bentrokan yang intens, kedua lampu itu saling bersilangan, secara bertahap menunjukkan tanda-tanda menyatu. Ini adalah hasil dari budidaya yang sulit selama setahun, dan juga berkat botol obat rusin, yang menghemat banyak waktu baginya. Li Qingshan tahu bahwa ini adalah momen paling kritis. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada ini. Tiba-tiba, dia melepaskan penindasannya pada penyuruh dan mendorong lapisan pertama kitab suci Nirvana Phoenix hingga batasnya. Ada suara gemuruh hebat di kepala Li Qingshan, menyebabkannya berdering. Dua warna berbeda memenuhi hatinya. Di belakangnya, sayap burung phoenix tiba-tiba terbentang hingga batasnya. Ia mengeluarkan tangisan burung phoenix yang sangat indah hampir tanpa disadari. Burung phoenix melepaskan diri dari penindasan penyuruh dan melebarkan sayapnya. Penyuruh sepertinya mengenali kekuatan ini juga, tidak lagi menekannya.
Li Qingshan kembali sadar dan sangat gembira. Dia menarik semua cahaya kembali ke inti dasmonnya. Kedua kekuatan itu tidak lagi berbeda seperti sebelumnya. Sebaliknya, mereka berdua berada di satu sama lain, seperti bola Taiji merah dan biru yang terus berputar. Setelah melalui banyak kesulitan dan rintangan, baru sekarang dia benar-benar menyelesaikan lapisan pertama kitab Nirvana Phoenix. Dia memiliki hak untuk menggunakan kemampuan burung Phoenix, tetapi dia belum sepenuhnya memahami apa itu kemampuan burung Phoenix. Daemon Qinya hampir kehilangan kendali, melonjak dengan hebat. Jika bukan karena penindasan formasi kunci emas 8 gerbang, itu hampir akan mencapai awan. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.